bersama beliau yang terhormat Bapak Cahyadita Karyawan. Insya Allah selama beberapa jam ke depan kita akan bersama Pak Cah, kita akan mengulik seputar dunia parenting. Dan pada sore hari ini Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana pola asuh yang baik. Dan tentunya kita akan belajar dari beberapa kesalahan pola asuh yang harusnya tidak diterapkan. Jadi kita akan belajar bagaimana pola asuh yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti Pak Cah akan bergabung bersama kita di sore hari ini, Bapak dan Ibu. Akan tetapi sebelum kita bersama Pak Cah, Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama pertemuan di sore hari ini. Kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, semoga sore hari ini kegiatan ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam kita belajar dalam dunia parenting, sehingga pada sore hari ini akan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sehingga nantinya tentunya ilmu-ilmu tentang parenting ini bisa bermanfaat untuk bisa mendidik anak-anak kita, bisa membentuk keluarga yang tentunya nanti bisa bermanfaat, keluarga yang hebat begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk bersama sesi Pak Cah, kita simak terlebih dahulu beberapa tayangan Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami perkenalkan dulu bahwa kegiatan sore hari ini adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Lazisku Lazis Quran, salah satu lembaga amil zakat Bapak Ibu yang terletak di Kabupaten Sleman, dan kita berfokus pada kegiatan lembaga amil zakat Bapak Ibu. Kita simak terlebih dahulu beberapa tayangan ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi akan ada beberapa tayangan. Dipersilahkan kepada tim media. Baik, Bapak dan Ibu, tadi adalah salah satu program dari Lazis Quran di momentum Hari Kemerdekaan ini, Bapak dan Ibu. Ada salah satu hal yang kita soroti, yakni para petani di Magelang yang panennya mungkin bisa dibilang anjlok begitu harga jualnya. Bapak Ibu, kita mengajak salah satu programnya, yakni kita bantu para petani untuk memberikan harga yang layak pada hasil panennya, sehingga para petani ini bisa menjual harga panennya dengan harga yang pantas dan layak. Semoga Bapak dan Ibu bisa turut serta dalam kebaikan ini, Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti kita akan salurkan kegiatan ini kepada adik-adik di panti asuhan, adik-adik pada rumah tahfidz Al-Quran, juga kepada lansia dan masyarakat yang membutuhkan. Baik Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita pada sore hari ini kita sudah bersama Bapak Cahyadita Karyawan. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Cah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang salah satu mungkin topik yang cukup menarik, yakni tentang bagaimana pola asuh yang baik, Pak Cah. Nah, kita akan belajar dari mungkin ada beberapa hal yang orang tua itu punya pola asuh yang kurang tepat gitu Pak Cah. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas bersama Pak Cah. Gitu nih Pak Cah. Baik, suara saya kedengaran Mas Lutfi? Alhamdulillah kedengaran dengan jelas Bapak Cah. Oke kok, Alhamdulillah. tapi aku kurang jelas mendengar suaramu ya. Sebentar, ini deviceku mungkin. Tapi yang penting suaraku jelas ya kedengaran ya. Jelas, jelas Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali bertemu kembali dalam forum rutin ngopi bareng Pak Cah, ngobrol parenting Islami. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang tentang hal-hal yang biasa terjadi dalam pendidikan anak yang oleh sebagian bukan saja ahli parenting, tetapi juga oleh sebagian ulama disebut sebagai kesalahan di dalam mendidik anak. Dan oleh karena itu kita harus mengerti tentang bagaimana pola mendidik anak yang benar, yang tepat untuk anak-anak kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam proses kita mendidik anak-anak kita, itu tentu berbaur kalau istilah saya antara ilmu, pengetahuan dengan pengalaman. Jadi parenting itu bukan sekedar soal pengetahuan, tetapi juga bukan sekedar soal pengalaman. Kedua-duanya harus bersatu, bahkan ditambah lagi dengan unsur seni, al-fan, ya. Jadi tafannun, berseni-seni di dalam proses parenting itu penting, ya, karena tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan pengalaman. Nah, sahabat sekalian, saya mengutipkan ada satu ungkapan yang menarik, ya. Kalau tadi saya sampaikan istilah kesalahan, ya, itu yang mengungkapkan istilah kesalahan itu bukan hanya ahli parenting, ya, tetapi juga ulama. Seperti di sini saya kutipkan pernyataannya Syekh Jasim Muhammad Al-Mutawi. Beliau menulis buku, bukan buku ini, saya mendapatkan artikel beliau, makalah beliau berjudul Isruna Khotoan Khotoan Tarbawian Nartakibuha Ma'abenaina. 20 kalau beliau, ya. Isruna Khotoan, 20 kesalahan-kesalahan pendidikan yang biasa dilakukan terhadap anak-anak kita. Nah, saya ingin menggarisbawahi dulu atau memahami bersama dulu, ya, istilah kesalahan di sini. Makanya secara tulisan saya menggunakan tanda petik. Kenapa kesalahan tanda petik? Karena istilah kesalahan itu memiliki sangat banyak dimensi. Biasanya kita mengenal kesalahan itu adalah kesalahan yang sifatnya value. Misalnya orang bersalah maka dia berdosa. Itu, ya, secara value gitu. Contoh kesalahan-kesalahan adalah pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan agama, pelanggaran terhadap syariat Allah, pelanggaran terhadap value, nilai-nilai yang ada dalam Quran maupun dalam surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan seperti itu yang biasa kita pahami. Misalnya kalau contoh salah, ya, secara value itu misalnya adalah bahwa ada orang tua yang tidak mendidik anaknya sholat. Nah, itu salah, ya. Orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat, orang tua yang membiarkan anaknya itu maksiat, orang tua yang membiarkan anaknya itu melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, ini jelas salah yang sifatnya itu adalah value gitu. Tetapi ada salah yang itu bukan soal value, tapi soal teknis. Ya, contohnya, ya, misalnya ayah ibu mengajarkan sholat. Nah, ini kan kewajiban. Jadi kalau mereka itu tidak mengajarkan sholat, maka berarti mereka salah karena meninggalkan kewajiban. Jadi orang tua mengajarkan sholat, mengajarkan puasa untuk anaknya. Tetapi ketika mengajarkan sholat, ketika mengajarkan puasa, itu dengan cara-cara yang justru membuat anak menjadi takut untuk sholat atau menjadi tidak senang untuk berpuasa. Ini berarti soal teknis. Jadi ada hal yang sifatnya salah itu secara value, misalnya contohnya anak mabuk, terus oleh orang tuanya dibiarkan saja, malah didukung. Nah, ini berarti salah secara value. Oh, nggak apa-apa kamu mabuk. Nah, itu berarti salah secara value. Tetapi kemudian ada orang tua yang ketika melihat anaknya mabuk, itu kemudian melakukan tindakan yang juga salah secara cara untuk menegurnya. Ya, jadi misalnya dia kemudian melakukan eh, kekerasan, kekasaran kepada anaknya itu sampai anaknya kemudian justru semakin jauh dari orang tuanya. Nah, ini contoh
bagaimana ada orang tua yang dia salah secara teknis ya, bahwa dia berusaha untuk membuat anaknya itu tidak maksiat itu betul. Kalau dia biarkan saja anaknya maksiat berarti dia salah secara value. Tetapi ketika cara dia untuk mencegah atau mengingatkan anaknya agar tidak maksiat itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara kekasaran, maka itu nanti bisa berdampak anak semakin tidak bisa diingatkan. Itu contoh ada kesalahan yang kaitannya adalah dengan teknis gitu. Ada problem yang sifatnya value, ada problem yang sifatnya teknis. Nah, oleh karena itu, ketika saya membaca kesalahan yang disebut oleh Syekh Jasim Muhammad Al-Mutawi dalam tulisannya Isruna Khotoan Tarbawiyan itu lebih banyak ya, lebih banyak yang orientasinya itu adalah soal-soal yang bercorak how to gitu. Jadi bagaimana gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu sehingga konteksnya adalah ini untuk evaluasi kita semuanya bahwa kadang-kadang kita ingin melakukan yang terbaik untuk anak kita, tetapi kadang-kadang justru berdampak kepada atau justru kita melakukan tindakan yang ternyata itu tidak baik untuk mereka gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabatku semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan poin-poin ini, saya juga ingin memberikan satu gambaran dulu tentang yang disebut sebagai pola asuh. Jadi gini teman-teman sekalian, karena itu nanti berkaitan ya, berkesinambungan pembicaraan kita. Kita mengetahui kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan anak, tetapi juga kemudian ada sesuatu yang terkait dengan pola asuh. Jadi teman-teman sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara pola asuh, pola itu terjadinya itu karena berulang. Saya ulangi ya, pola itu terjadi karena berulang. Kalau sebuah tindakan kita itu tidak berulang, maka dia bukan pola. Gitu. Seperti misalnya contohnya, kalau ada orang itu bikin baju, pekerjaannya bikin baju ya. Nah, karena dia sudah hafal bikin baju itu, ketika berulang-ulang dia membuat baju dengan cara yang seperti itu caranya, karena tiap hari cara dia bikin baju kayak begitu, itu namanya pola. Pola dia dalam membuat baju. Ada orang eh, suka masak, lalu dia membuat masakan ya. Banyak orang membuat masakan seperti yang dia buat, seperti misalnya membuat cake, taruhlah gitu ya. Ada banyak orang bikin cake, tetapi dia itu cara bikin cake-nya beda. Dan karena setiap kali bikin cake dengan cara seperti yang dia lakukan itu berulang-ulang, maka apa yang dilakukan itu sudah menjadi pola. Nah, jadi kalau kita bicara pola asuh itu tidak selalu munculnya itu karena pilihan atau karena kesadaran. Tetapi bisa jadi munculnya itu adalah karena kebiasaan ya. Nah, jadi contoh nih, kalau ada orang tua yang dia melakukan bagian-bagian dari kesalahan di dalam mendidik anak itu, tetapi itu berulang-ulang, maka dia menjadi pola. Itu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya ya, ada orang tua, dia tuh suka memarahi anaknya dengan bentakan-bentakan gitu. Ternyata itu berulang-ulang. Setiap kali memarahi anaknya dengan bentakan, setiap kali menegur anaknya dengan bentakan, setiap kali ingin mengingatkan atau menasihat anaknya, munculnya adalah kemarahan dan bentakan-bentakan. Nah, seperti itu yang akan terjadi adalah itu terbentuklah pola. Polanya adalah pola kekerasan di dalam pendidikan anak. Bisa jadi orang tua ini merasa tidak memilih. Aku tidak pernah, maaf, aku tidak pernah menginginkan melakukan kekerasan kepada anakku. Tapi ternyata tindakan spontan yang dilakukan dan berulang-ulang itu bentuknya adalah kekerasan. Maka itulah yang kemudian menjadi pola. Nah, ini perlu dipahami di awal supaya nanti ketika kita menyebutkan ya poin-poin dari kesalahan orang tua, saya tidak nyampaikan semuanya, tapi nanti beberapa poin ini kita sebutkan supaya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Itu kemudian kita akan mengetahui bahwa kenapa ada orang yang polanya itu salah gitu, karena dia mengulang-ulang kesalahan itu. Dan ada orang yang polanya sudah benar karena dia mengulang-ulang hal-hal yang baik dan benar itu. Begitu teman-teman sekalian. Oke, lalu ini saya sebutkan poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Jasim
Muhammad Al-Mutawi terkait dengan 20 kesalahan orang tua dalam mengasuh anak. Nah, ini 20-nya boleh teman-teman nanti baca-baca di rumah ya. Bagi yang mengendaki mendapatkan materi ini, silakan nanti minta ya kepada teman-teman Lazisku. Ini materi boleh di-share untuk teman-teman semuanya. Jadi ini saya ambil beberapa contoh ya teman-teman sekalian. Contoh satu, al-ghadab, marah. Jadi kalau marah itu sesekali waktu dan marah itu pada tempatnya, maka dia bukan pola. Contoh nih, orang tua ya karena anaknya sudah dinasihati, udah diingatin, tapi anaknya itu tetap saja melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, apalagi sampai melakukan pelanggaran syariat Allah, ada marahnya. Tapi begitu si anak ini sudah benar, tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka tidak ada lagi marahnya. Nah, ketika marah itu kontekstual, itu bukan pola, karena itu sedang melakukan satu tindakan yang dibenarkan. Tetapi kalau marah itu sebagai tindakan yang tidak berpola, mohon maaf, tidak berdasarkan satu alasan-alasan yang dibenarkan, ya contohnya misalnya memang orangnya pemarah. Jadi setiap kali tersinggung dia marah, ngomongnya anaknya kurang jelas dia marah, anaknya tidak cepat dalam respon dia marah. Lah ini yang akhirnya kemarahan seperti ini yang menjadi pola yang sifatnya nanti konsisten karena setiap saat berinteraksi yang muncul adalah kemarahan. Nah, jadi kemarahan ini teman-teman sekalian itu tentu harus diletakkan ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali marah, sebab ada saat-saat di mana eh, agama menyuruh kita untuk marah terhadap kondisi-kondisi itu. Kalau hadis Nabi SAW melatakdob ya, itu adalah marah di dalam hal-hal yang tidak tidak pada tempatnya. Marah yang itu sifatnya marah yang tercela. Maka latakdob walakal jannah. Tetapi kalau misalnya ya, kita ambil contoh, ada kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang itu yang melecehkan agama Allah, ya. Ada orang itu yang menghina agama Allah. Masa kita tidak marah? Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau mohon maaf, misalnya ya ada di antara anak, ya, misalnya satu keluarga, lalu di antara anaknya itu terlibat dalam pelanggaran syariat sampai levelnya itu pelecehan terhadap hukum Allah atau syariat Allah gitu ya, menjelek-jelekkan hal-hal sakral dalam agama lah wajib dong orang tuanya itu marah dengan kondisi itu gitu. Nah, tetapi kan itu kontekstual mengapa dia marah gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah ketika orang tua marah itu tidak kontekstual. Marah dalam hal-hal yang seharusnya tidak usah dimarahi. Marah di dalam hal-hal yang semestinya itu tidak perlu kemarahan. Kesalahan kedua al-istihar yaitu mengumbar aib anak. Mengumbar aib ya. Jadi nyeritain aib anak ya di depan teman-temannya, di depan orang lain atau di publik gitu ya. Terus misalnya itu aib yang memalukan lalu oleh orang tuanya itu disebarkan melalui medsos. Mungkin orang tuanya itu merasa itu lucu dan dia tidak merasa bahwa itu adalah aib. Tapi begitu dia di-share ternyata anaknya malu gara-gara itu. Contohnya apa? Banyak ya contohnya. Jadi teman-teman sekalian kalau Anda ketemu dengan eh, video yang mungkin si pengunggah video ini merasa itu lucu gitu ya. Tetapi itu terkait dengan anak dan dia itu eh, melakukan sesuatu yang membuat apabila diketahui orang itu membuat dia malu gitu. Itu jangan ikut nge-share ya. Beberapa waktu belakangan ini banyak tuh video-video kayak begitu. Bahkan ada guru yang dia itu nge-share ya, ini pelajaran kelas, terus kemudian si anak suruh misalnya nyanyi Indonesia Raya misalnya gitu, dan nyanyinya salah-salah gitu ya, atau nyanyi Garuda Pancasila, nyanyinya salah-salah, malah di videoin, malah di share gitu, kemudian ada yang suruh nyebutin Pancasila dan ternyata salah, Pancasila, satu, dua, ternyata dia salah dan ternyata malah direkam dan yang sempat viral ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ternyata si anak ini nggak bisa bilang kehutanan, bilangnya selalu kehutanan ya, nggak bisa bilang ketuhanan. Anaknya selalu bilang kehutanan dan gurunya mengatakan ketuhanan, kehutanan kata si anak ini. Nah kayak begini ini, itu kan mesti anak itu malu ya.
Coba kalau kita ikut nge-share, berarti kan kita ikut mempermalukan anak ini gitu. Kalau yang hari ini tadi saya jumpai di grup, itu adalah share tentang seorang anak yang azan. Saya nggak tahu apakah itu lomba azan, ataukah itu azan di sekolahan, atau bagaimana ya. Tapi kemudian si anak ini grogi yang jadi azannya nggak karu-karuan, lalu ditertawakan oleh teman-temannya, lalu ada yang nge-shoot. Kemudian itu di-share. Lalu jadi bahan tertawaan. Bahkan kalau di grup, ada komentar dari si yang nge-share itu ungkapan seperti ini. Kalau kamu tidak tertawa ngelihat postingan ini, kamu sungguh terlalu, gitu. Nah, saya bilang saya tidak tertawa. Kenapa? Karena itu berarti ikut mentertawakan kesalahan si anak itu. Itu kan bagi dirinya itu memalukan. Sesuatu yang memalukan itu mestinya kita tidak nge-share. Kalau itu kita nge-share berarti itu ikut mengumbar aib anak ya. Jadi ada emak-emak ya ngajari anaknya nggak bisa-bisa. Terus kemudian malah kemudian di videoin sama dia kan. Dia lagi belajar sama anaknya itu di videoin. Si emak ini ngamuk-ngamuk untuk ngajari anaknya nggak bisa-bisa itu dan kemudian malah di-share. Nah itu kan sesuatu ya yang menurut saya kita jangan ikut-ikutan. Satu, jangan membuat anak kita menjadi malu karena itu. Yang kedua, apabila kita menemukan video-video seperti itu, jangan ikut nyebarkan ya. Anda kalau mendapatkan video itu di sebuah grup, Anda harus mengingatkan, oh teman-teman, tolong dong postingan-postingan seperti ini tidak di-share, tidak dibawa ke grup kita ini, tidak juga disebarluaskan ke grup-grup yang lainnya gitu karena ini menyangkut tentang anak. Anak ini dia akan merasa malu dengan itu. Dia mungkin dia memang belum bisa azan, kenapa ditertawakan? Mungkin dia memang belum hafal Pancasila, begitu salah kenapa ditertawakan? Mungkin dia kesulitan melafadzkan. Kalau salah kenapa ditertawakan? Nah, itu kan hal-hal yang membuat malu anak lalu kemudian diunggah gitu ya. Itu namanya mengumbar aib anak. Lalu ada kesalahan atajasus yaitu memata-matai anak. Jadi memata-mata itu sampai ke level eh, apapun yang dilakukan anaknya itu ya dikuntit, diikuti oleh dia atau oleh eh, orang-orang lainnya ya. Misalnya dia menyuruh pembantu untuk memata-matai atau menyuruh detektif ya, membayar detektif untuk memata-matai anaknya setiap saat. Nah, itu juga tajasus memata-matai anak ini menjadi hal yang tidak nyaman bagi anaknya. Kemudian juga al-mubalaghah fi muraqabah, kesalahan keempat itu berlebih-lebihan dalam pengawasan ya sampai kemudian pakai CCTV di mana-mana merebut handphone anaknya tanpa komunikasi untuk mengetahui apa saja yang sudah diakses gitu. Boleh kita itu untuk mengetahui apa yang diakses anak, tetapi itu harus berdasarkan kesepakatan. Kita berikan handphone ke anak yang sudah mulai dewasa, ini handphone untuk kamu, kamu gunakan sebaik-baiknya, dan Bapak Ibu berhak untuk mengetahui, ngecek isi handphone kamu, untuk mengetahui apa yang sudah kamu akses berdasarkan kesepahaman dari awal ya. Jadi bukan dalam bentuk tiba-tiba ngerebut handphone punya anaknya dan tanpa ada komunikasi apa-apa langsung kemudian melakukan tindakan untuk pengawasan terhadap handphone itu secara berlebihan. Nah, itu tentu akan membuat justru anak menjadi tidak nyaman dengan orang tuanya. Kesalahan yang kelima adalah adorbu, yaitu memukul anak. Saya ketemu orang tua yang bangga banget memukul anaknya. Betul, bangga ya. Dia mengatakan gini kepada saya, anak saya itu hanya punya kesempatan itu 2 kali. Kalau ketiga kalinya maka pasti dipukul, kata dia. Jadi apa itu maksudnya? Dia panggil anaknya, misalnya namanya Edi, misalnya Edi gitu. Lalu ternyata Edi nggak segera datang. Panggilan pertama, Edi, panggilan kedua. Kalau tidak segera datang, maka tidak ada panggilan ketiga. Yang ada adalah langsung dipukul sama dia dengan sabuk ya, sabuknya sabuk kulit dan itu sangat sakit ketika dipukulkan ke anaknya. Jadi dia katakan anak-anaknya itu tidak pernah menunggu panggilan ketiga karena apabila 2 panggilan tidak datang, maka panggilan ketiganya sudah tidak terdengar. Yang ada adalah pukulan kepada si anak itu. Nah, tentu saja kalau kita melihat kepada konteks pendidikan, sahabat-sahabat sekalian, Nabi itu tidak pernah memukul ya. Nabi nggak pernah memukul istri, nggak pernah memukul anak, nggak pernah memukul cucu, tidak pernah memukul sahabat, tidak pernah memukul orang.
kecuali dalam peperangan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu tidak pernah memukul orang kecuali dalam peperangan. Maka dalam proses pendidikan anak tidak dibenarkan ada pukul memukul ya. Jadi ini akan sangat menyakitkan bagi anak, bukan saja fisik yang sakit, tetapi lebih sakit lagi adalah batinnya. Itu yang akan menjadi luka pengasuhan bagi anak karena sering dipukuli oleh orang tuanya. Nah, itu saya baca sampai poin kelima saja ya, teman-teman. Nanti silakan dibaca sendiri sampai poin ke-20 itu adalah contoh-contoh yang biasa terjadi dalam pendidikan anak ya, pengasuhan anak. Ini adalah khotoan tarbawian, yaitu kesalahan tarbiyah atau kesalahan teknis di dalam mendidik. Baik. Lalu yang penting kemudian supaya kita bisa menghindari kesalahan dan supaya kita bisa memilih pola pengasuhan yang tepat, perlu ada sinergi dari ayah dan bunda, sinergi dari suami dan istri. Jadi kalau pola asuh kita baik, itu akan menunjang bagaimana anak itu kelak di masa dewasanya akan memiliki kemandirian, akan memiliki ketangguhan. Kekompakan orang tua menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan pola asuh. Jadi kalau suami dan istri tidak kompak, yang akan jadi korban adalah anaknya. Misalnya, mau disekolahkan di mana anak kita? Mau homeschooling, ataukah mau ke pesantren, atau mau boarding school, atau sekolah-sekolah umum gitu. Itu harus kompak orang tuanya. Kalau tidak kompak, maka yang akan terjadi anak menjadi bingung gitu. Nah, sinergitas orang tua ini dalam hal apa saja, teman-teman sekalian, untuk mendukung pola asuh yang tepat itu harus sinergi dalam visi. Itu nomor satu. Orang tua itu harus sesuai dulu visinya. Ya, apa visi dalam kehidupan? Karena kalau belum nyambung visinya itu, maka nantinya akan bisa menjadi problem dalam pengasuhan. Misalnya, istri punya visi yang islami. Contohnya, visi Islam itu anak harus masuk pesantren atau anak harus masuk sekolah-sekolah boarding Islam supaya tercetak anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang islami. Anak harus dicetak dari awal ya, dari masih sangat belia untuk menghafalkan Quran sehingga nanti ketika dia kuliah itu dia dalam kondisi sudah hafal 30 juz Quran dan akhirnya waktu kuliah nanti dia eh, hafalannya sudah berbeda, tidak lagi berjuang menghafalkan Quran, tapi dia berjuang untuk menghafalkan banyak kitab-kitab hadis. Nah, itu ada orang tua yang sangat religius seperti itu ya, sangat islami seperti itu. Tetapi misalnya suaminya tidak satu visi, enggak usah kayak begitu. Anak itu yang penting dia nanti bisa eksis. Jadi kalau gitu sekarang kita latih untuk bisnis dari kecilnya. Dia harus mandiri, dia bisa mencari uang sendiri. Jadi kalau orientasi ayahnya adalah anaknya menjadi pengusaha sukses, orientasi ibunya adalah anaknya menjadi seorang ulama. Nah, dalam hal seperti ini, mestinya mereka itu punya sinergitas bagaimana visi ini dijadikan satu. Bisakah dua-duanya dicapai? Misalnya, dia adalah seorang ulama yang hafal Quran, dia adalah seorang pengusaha, pebisnis yang ulama, dia adalah seorang pebisnis yang handal tapi juga hafal Quran dan seterusnya. Bisakah ini bisa dipadukan menjadi satu sehingga tidak menjadi visi yang berbeda-beda. Sang ayah mengajak anaknya untuk terus-menerus berbisnis dari kecil, si ibu mengajaknya untuk anaknya banyak menghafal Quran sehingga tidak sempat untuk ikut kegiatan bisnis bersama dengan ayahnya. Nah, kalau seperti itu, maka yang terjadi konfliknya nanti korbannya adalah si anak. Jadi harus kompak dalam visi. Juga sinergi dalam motivasi. Apa yang mendorong kita untuk mendidik anak-anak kita? Motivasi apa sih? Kalau memang motivasinya adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk ikhlas karena Allah SWT, mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ini akan muncul sinergitas karena motivasinya sama. Lalu apa fondasinya? Fondasi rumah tangga kita adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharo bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal dhalimin. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan apakah orang-orang yang menegakkan bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya itu khairun, lebih baik, ataukah orang-orang yang menegakkan bangunannya itu pada tepian jurang yang mau runtuh. Nah, ini soal fondasi. Jadi mana yang lebih baik?
kita menegakkan bangunan itu pada fondasi ketakwaan dan keridhaan Allah, atau fondasi di atas jurang yang mau runtuh. Tentu kalau fondasinya di atas jurang yang mau runtuh, itu bangunannya cepat banget runtuhnya. Maka bangunan yang akan kokoh, termasuk bangunan rumah tangga kita, bangunan pola asuh kita adalah apabila fondasi itu ketakwaan kepada Allah dan mencari ridhonya Allah SWT. Nah, apa sinergi dalam orientasi? Apa yang akan kita hadirkan dalam rumah tangga kita? Kita ini nyari apa sih dalam rumah tangga kita? Kita nyari apa sih dalam pendidikan anak-anak kita? Ini soal orientasi. Jadi, sahabat sekalian, yang kita inginkan adalah ridhonya Allah. Yang kita inginkan adalah keberkahan. Yang kita inginkan adalah kita berada di jalan Allah SWT sehingga Allah ridho dengan kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah memberkahi kehidupan keluarga kita. Ini soal orientasi, harus sinergi antara ayah dan ibu. Kemudian juga sinergi dalam komunikasi secara teknis, bagaimana ayah dan ibu bisa terus-menerus menyambung rasanya, menyambung omongannya, menyambung komunikasinya, supaya antara suami dan istri itu tidak, kalau istilah orang Jawa, ngalor ngidul. Suaminya ngalor, istrinya ngidul, atau ngetan ngulon, suaminya ngetan, istrinya ngulon. Di dalam pendidikan anak, sehingga tidak ketemu, tidak saling berjumpa, dan tidak saling berinteraksi. Maka harus ada sinergi dalam komunikasinya. Nah, sinergi dalam edukasi itu adalah saling menguatkan. Contohnya, kalau misalnya ya, ada satu contoh suami istri sedang ngurusi anak kecil, anaknya itu berulah sampai eh, itu si istri marah gitu. Karena emosi ya, gara-gara anaknya tidak kooperatif. Istrinya ngamuk, marah gitu. Nah, yang dimaksud sinergi itu bukan kalau istrinya marah lalu suaminya ikut marah, bukan begitu. Kalau suaminya marah lalu istrinya ikut marah, bukan begitu. Tetapi yang dimaksud dengan sinergi di sini adalah bagaimana suami dan istri itu mereka apabila istrinya marah, maka suaminya kemudian menghandle. Sudah, aku yang ngurusi anak biar tidak kebawa emosi kamu. Demikian juga kalau suaminya sedang marah, istrinya yang kemudian menghandle. Itu yang namanya sinergi. Jadi bukan marah dua-duanya atau ngamuk dua-duanya, bukan begitu ya. Kemudian sinergi dalam aksi, bagaimana keduanya suami dan istri itu dalam pola pengasuhan anak itu bisa istilahnya bermain TikTok gitu ya. Bagaimana suami dan istri siapa melakukan apa, siapa melakukan tindakan apa, itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oke, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, pilihan pola asuhnya kalau kita lihat di dalam eh, studi literasi ya, kita bicara literatur-literatur gitu, itu paling tidak itu ada empat ya, empat pola asuh yang dipelajari di bangku-bangku kuliah. Nomor satu, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh neglectful. Yang keempat, pola asuh demokratis. Nah, empat itulah yang dipelajari di bangku-bangku kuliah. Adapun yang kelima itu nggak diajarkan di bangku kuliah ya. Jadi kalau kita belajar pola asuh, terutama di kampus-kampus umum, itu hanya akan ketemu dengan empat poin itu. Pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh neglectful, pola asuh demokratis, itulah yang dikenal di dunia barat. Nah, kita di dunia Islam, dalam konteks kita sebagai umat muslim, maka kita mengenal pola asuh Islami, yaitu pola asuh yang integral dan komprehensif. Apa itu pola asuh otoriter? Yang pola asuh otoriter itu adalah bagaimana orang tua yang selalu menekan anak. Ya, jadi orang tua punya ambisi-ambisi yang harus dijalankan oleh anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, menekan terus-menerus sampai dirinya tertekan, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialog, tidak ada permakluman, ya, tidak ada eh, permaafan gitu. Jadi benar-benar apa yang menjadi ambisi orang tuanya itu harus dilakukan oleh anaknya. Ini otoriter, searah dari orang tua ke anak, di mana anak hanya menjalankan perintah-perintah. Yang kedua, pola permisif. Kalau permisif itu dia punya aturan, tetapi selalu memaklumi apabila aturan itu tidak dijalankan. Anak-anak, kita sebagai muslim harus sholat 5 waktu ya. Yang laki-laki ke masjid, yang perempuan ya kalau tidak ke masjid tapi berjamaah di rumah misalnya. Ternyata ketika ada anak tidak sholat, nggak diapa-apain. Ya nggak apa-apalah, kamu nggak sholat nggak apa-apa. Kamu nggak ke masjid nggak apa-apa. Kamu tidak berjamaah tidak apa-apa. Itu apa-apa serba dimaklumi, itu namanya permisif. Ada aturan, tetapi ketika aturan itu dilanggar, itu dimaklumi. Jadi handphone ini diberikan kepada kalian itu hanya untuk
kebaikan ya, untuk ngaji, untuk belajar, untuk akses hal-hal yang positif gitu, tidak untuk melakukan kemaksiatan atau tidak untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ternyata anaknya akses yang jelek-jelek, ternyata tidak diapa-apakan, ya dimaklumi ya nggak apa-apalah. Itu namanya permisif. Kalau otoriter itu penuh aturan dan tanpa dialog, kalau permisif itu ada aturan tetapi mudah memaklumi terjadinya pelanggaran. Sedangkan neglectful itu sudah tidak ada aturan, bebas, terserah kamu nak, yang penting kamu happy ya. Jadi apapun yang kamu lakukan boleh, yang penting kamu happy. Kamu mau sholat apa enggak terserah, yang penting kamu happy. Kamu puasa Ramadan apa tidak terserah, yang penting kamu happy. Kamu mau sekolah apa tidak terserah, yang penting kamu happy. Kamu mau lulus kuliah apa tidak terserah, yang penting kamu happy. Nah, itu namanya pola asuh neglectful. Jadi kalau neglectful itu nggak ada aturan. Ya, kalau permisif itu masih ada aturan, tetapi aturannya mudah dilanggar dan tidak dihukum. Kalau neglectful itu nggak ada aturannya. Apapun yang membahagiakan kamu, kamu pengen seperti apa? Teman-teman mungkin bertanya, apa ada orang kayak begitu? Oh banyak ya teman-teman, sekalian, banyak. Ini kalau Anda, mohon maaf ya, mohon maaf kalau Anda di kampung-kampung gitu, itu di kampung pun ada yang neglectful itu. Misalnya, contohnya, banyak orang tua itu yang begitu anaknya mulai bermain-main kemana-mana, bebas saja anaknya, bermain kemanapun gitu ya, pulang boleh, nggak pulang boleh, pulang dibiarin, nggak pulang nggak dicari. Kemudian anaknya sekolah apa nggak sekolah, dibiarin, terserah kamu sekolah apa nggak sekolah. Ada ya, jadi jangan mengira kayak begitu nggak ada di kampung. Di kota juga banyak. Kalau di kota-kota itu misalnya orang tua yang menganggap bahwa anaknya sudah gede, kamu sudah dewasa, kamu bisa milih sendiri. Kalau misalnya anaknya perempuan ya, kamu itu mau menutup aurat apa tidak terserah kamu mau berjilbab apa enggak terserah kamu. Semuanya kamu tentukan sendiri, itu namanya neglectful. Terserah lo, yang penting lo happy. Kalau dengan hijab itu lo happy, maka hijablah. Kalau dengan hijab itu lo nggak happy, maka jangan berhijab. Itu namanya neglectful ya. Jadi pola asuh yang nggak ada aturannya, membebaskan anak, terserah lu. Itu banyak kayak gitu tuh, baik di kota maupun di desa-desa. Kalau di desa karena orang tuanya tidak berpendidikan sehingga tidak bisa mendidik anaknya. Kalau di kota umumnya karena orang tua terracuni oleh pemikiran-pemikiran bebas model barat. Nanti kalau maksain anak, nanti akan membuat anaknya menjadi tertekan. Dia takut seperti itu, akhirnya dibebaskan. Ya. Lalu ada pola asuh demokratis yang di dunia barat itu dianggap sebagai jalan keluar, tidak otoriter, tidak permisif, tidak neglectful, tapi demokratis, kata orang barat. Apa itu demokratis? Setiap kesepakatan berdasarkan hasil permufakatan. Kita mau apain keluarga kita ini? Kita mau kayak apa keluarga kita? Itu berdasarkan kesepakatan. Nanti kalau nggak sepakat, maka bisa polling atau mendapatkan suara terbanyak. Misalnya kalau menjelang Ramadan ya, anak-anak, ini kita sudah menjelang bulan Ramadan nih. Jadi menurut kalian kita puasa apa enggak gitu? Itu demokratis ya. Bulan Ramadan depan itu kita puasa enggak? Sebagian anaknya mengatakan, ya puasa dong kita kan muslim. Sebagian anaknya mengatakan, ya masa puasa terus, tahun kemarin kita sudah puasa, masa tahun ini puasa lagi, gantian dong, kadang puasa kadang enggak. Nah, karena tidak ada kesepakatan, akhirnya kemudian dibuat voting. Ayo kita voting saja, siapa yang mau puasa, siapa yang tidak. Nah, itu namanya demokratis. Demokratis itu berdasarkan suara terbanyak. Ya, kalau ternyata mereka itu tidak bisa mencapai permufakatan, maka cara mereka mengambil keputusan adalah dengan jalan melakukan proses pemungutan suara. Nah, ini kan tentu tidak pada tempatnya ya kalau untuk hal-hal yang sifatnya ibadah pun sampai di level pemungutan suara. Maka demokratis itu tidak selalu menjadi yang terbaik. Bahkan kalau kita lihat dalam Islam itu bahkan masih menyimpan banyak masalah. Oleh karena itu yang harus kita terapkan sebagai seorang muslim mestinya adalah pola asuh yang Islami, di mana pengasuhan ini tidak saja bercorak fisik, tidak saja bercorak emosional, tapi juga bercorak sangat-sangat spiritual, bercorak akidah, bercorak akhlak, ibadah, adab ya, komplit, integral dan komprehensif. Seperti apa integralnya? Nah, jadi pola asuh Islam itu sangat berbeda dengan semua pola asuh yang disampaikan 4 poin tadi.
Karena ada serangkaian tuntunan dalam mengasuh anak. Islam mengajarkan pola asuh yang penuh dukungan dan kasih sayang terhadap anak. Orang tua menanamkan nilai-nilai tauhid sebagai fondasi kebaikan dalam kehidupan. Orang tua menanamkan perasaan ketuhanan yang kuat dalam jiwa anak, mengajarkan cinta kepada Allah dan Rasul. Orang tua memberikan asupan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak, memberikan aturan yang konsisten serta komunikasi timbal balik yang nyaman. Nah, di sini komplit semuanya ada gitu. Jadi kalau dalam 4 poin di atas itu tidak memasukkan unsur-unsur ketuhanan. Nah, di dalam kitab Al-Mausu' Al-Fiqhiyah dinyatakan bapak dan ibu atau wali dari anak hendaknya sudah mengajarkan sejak dini hal-hal yang diperlukan anak ketika ia balik nanti. Hendaklah anak sudah diajarkan akidah yang benar, mengenal keimanan kepada Allah, malaikat, Al-Quran, Ar-Rasul, dan hari akhir. Begitu pula hendaknya anak diajarkan ibadah yang benar. Anak semestinya diarahkan untuk mengerti sholat, puasa, toharoh, dan semacamnya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan pendapat ini ya, bahwa anak itu memang harus diberikan pengajaran, pendidikan. Dia diajarkan hal-hal yang wajib yang harus ditunaikan. Sholat, puasa, dan seterusnya itu diajarkan kepada anak-anak. Apalagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i isinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika umur mereka sudah 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Ketika pukullah mereka ketika umurnya sudah 10 tahun dan belum mengerjakan sholat. Nah, jadi sahabat sekalian, inilah pola asuh Islami itu. Ada unsur ketegasannya. Kalau nggak mau gimana? Ada hukumannya gitu. Tapi sebelum dihukum, yang harus dilakukan adalah pendekatan. Bagaimana mengedukasi anak-anak dengan cara yang baik, supaya kemudian umur 7 tahun itu mereka sudah sholat. Sehingga akhirnya sampai 10 tahun nggak usah dihukum. Mereka sudah terbiasa melakukan sholat. Nah, sahabat sekalian, dalam kitab Al-Mausu' Al-Fiqhiyah juga dinyatakan, hendaknya anak juga diperkenalkan haramnya zina dan liwat, LGBT ya. Juga diterangkan mengenai hukumnya mencuri, meminum khamar, haramnya dusta, ghibah, dan maksiat semacam itu. Sebagaimana pula diajarkan bahwa jika sudah balik atau dewasa, maka sang anak akan dibebankan berbagai kewajiban dan diajarkan pula pada anak kapan ia disebut sebagai balik. Jadi pendidikan seksualitas itu bukan dengan memberikan alat kontrasepsi, bukan dengan memberikan kondom kepada pelajar dan anak usia sekolah, sebagaimana peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, tetapi dilakukan dengan jalan mengajarkan, mengedukasi kepada mereka tentang apa itu balik, apa kewajiban balik, bagaimana sikap setelah balik, dan seterusnya. Ini semuanya berdasarkan keinginan kita untuk mengamalkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud di ayat di atas adalah adibuhum wa alimuhum, yaitu biasakanlah adab yang baik kepada mereka dan ajarkanlah ilmu kepada mereka, keluarga kamu. Baik, begitu teman-teman sekalian sebagai pengantar dalam kesempatan kali ini. Nanti untuk materi selengkapnya boleh dibaca-baca di rumah ya untuk eh, tambahan pengetahuan. Saya cukupkan dan saya punya waktu sampai jam 5 ya Mas Lutfi untuk kita diskusi. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Maka teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan melalui moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Cah, terima kasih banyak untuk materinya. Demikian tadi Bapak dan Ibu pembahasan kita bersama Pak Cah di sore hari ini tentang bagaimana pola asuh dan baik, dan kita sudah mempelajari pula beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam dunia parenting. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Pak Cah, kita masih ada 15 menit. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi pada Bapak dan Ibu sekiranya ingin bertanya, mungkin tadi udah menyiapkan nih Bapak dan Ibu udah disiapkan, mungkin bisa mulai raise hand bagi yang ingin bertanya langsung atau bisa juga melalui kolom komentar. Insya Allah saya akan pilih beberapa yang ingin bertanya langsung juga di kolom komentar. Baik, ini ada satu yang ingin bertanya, yakni Ibu Ana Tirtasari. Mungkin bisa cek sound dulu Ibu. Videonya mungkin barangkali ingin dihidupkan atau tidak juga tidak apa-apa. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silahkan kepada Ibu Ana Tirtasari.
Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Pak Ca, perkenalkan nama saya Natir Tasari, saya dari Surabaya. Ada yang ingin saya tanyakan bagaimana mengenai tentang ketika kita memiliki satu visi untuk anak kita agar diajarkan menghafal dan mengenal hukum Islam sejak dini, tapi lebih ke menghafal surat-surat gitu ya. Itu dianjurkannya mulai sejak usia berapa? Karena ada beberapa yang lebih menyarankan untuk dibebaskan saja anak itu untuk bermain sesuai fitrahnya. Ada yang memang dari kecil itu diarahkan untuk dikejar target-target hafalannya seperti itu. Jazakallahu khair. Nggih, dipahami. Jadi teman-teman sekalian, kalau tentang mulai umur berapa itu tidak ada batas ya, tentang mengajarkan itu mulai umur berapa, karena bahkan kalau kita bicara tentang parenting prekonsepsi, itu anak itu bahkan sudah bisa mendapatkan interaksi itu sejak belum lahir. Seperti misalnya anak dalam kandungan, lalu kemudian orang tuanya sering membacakan ayat-ayat Quran, sering tilawah, sering berzikir ya, suaranya dikeraskan di dekat perut sang ibu yang lagi hamil. Misalnya suami yang kemudian membacakan surat-surat, suami yang membacakan zikir, dan itu mendekat kepada istri yang sedang hamil itu, maka itu pun diyakini memiliki pengaruh kepada si anak yang masih dalam kandungan ya. Jadi belum lahir saja sebetulnya sudah bisa diaktifasi gitu. Kemudian ketika lahir anak itu sebetulnya dengan jalan orang tuanya sering-sering memperdengarkan tilawah, sering-sering memperdengarkan zikir, sering-sering memperdengarkan bacaan Quran, itu sudah merupakan bagian yang anak itu nanti akan bisa beresonansi, anak akan bisa memasukkan itu semuanya ke dalam alam bawah sadar mereka. Jadi kalau proses mengajar misalnya kayak mengenalkan kepada anak abata, misalnya gitu ya. Nah, itu tentu ilmu pengetahuan. Ya, maksudnya ilmu pengetahuan itu apa? Maksudnya menurut ilmu pengetahuan, anak itu sudah mulai diajak membaca itu umur berapa. Nah, itu artinya itu bukan bukan ranah boleh tidak boleh secara hukum syar'i ketika bayi diajari abata, bukan itu. Tapi secara ilmu pengetahuan ya, anak itu sudah mulai bisa diajari membaca umur berapa gitu. Ada yang mengatakan sejak dari anak itu sudah eh, lahir, maka sudah mulai dikenalkan huruf-huruf A, Ba, Ta. Ada yang dikenalkan dengan kata-kata gitu. Hadza kolamun. Jadi apakah itu menjadi satu eh, kewajiban syar'i ya bahwa orang tua mengajarkan seperti itu? Kalau secara umur bukan ya. Kalau secara umur itu tidak ada konteks syar'inya tentang umur mengajarkan dari kecil itu apakah boleh atau tidak boleh, bukan seperti itu. Tapi ilmu pengetahuan ya, misalnya contohnya tadi anak itu sudah bisa mulai menghafal umur berapa? Kalau itu ilmu pengetahuan. Tapi kalau konteksnya adalah pengajaran pembiasaan kebaikan, maka tadi batasnya adalah 7 tahun. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i isinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Lah ini yang ada istilah dengan letterlek menyebut angka 7 tahun, dan wadribum alaiha, pukullah sebagai hukuman kepada dirinya kalau sudah 10 tahun belum mau sholat. Jadi ada angka 7, ada angka 10, itu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang pokok. Tapi kalau kayak tadi misalnya ya, mulai banyak menghafal, kemudian mulai banyak mengajarkan misalnya kebaikan-kebaikan melalui hafalan-hafalan, itu semuanya adalah ilmu pengetahuan. Jadi artinya apa? Kalau secara syariat tidak diatur umurnya ya, jadi boleh saja dari kecil, dari awal ya, tapi dilakukan sesuai dengan konteks dan tahapan sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi kalau pendapat-pendapat soal seperti ini tentu pendapat manusiawi ya. Ada yang pro dan kontra tentu, karena ini bukan bukan wilayah nas syar'i, tetapi ini adalah wilayah ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan dari lahir sudah dibiasakan, ada yang mengatakan udahlah tunggu aja nanti kalau anak ini sudah mulai berespon setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, itu semuanya adalah bagian-bagian dari istihad. Makanya mengajarkan anak membaca Quran, membaca dalam artian ini ada huruf-huruf untuk kamu baca gitu ya. Itu anak mulai umur berapa? Itu tentu secara ilmu pengetahuan akan ada pendapat-pendapatnya, dan itu tidak menjadi ranah yang mutlak di dalam
hukum syariat. Maksudnya itu menjadi sesuatu yang bisa disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi setiap anak yang bisa jadi berbeda-beda. Begitu Mas Lutfi, maka kalau ada yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Cah untuk jawabannya. Demikian Ibu Ana, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami sampaikan pada Bapak dan Ibu sebelumnya bagi yang belum tergabung ke dalam grup WhatsApp ini, barangkali dari Bapak dan Ibu untuk bisa masuk ke WhatsApp dulu, ya Bapak Ibu. Insya Allah segala informasi tentang kajian bersama Pak Cah ini, baik materi di sore hari ini, juga kegiatan-kegiatan selanjutnya bersama Pak Cah akan kita share melalui grup WhatsApp. Pak Cah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dinda dari Surabaya, Pak Cah. Pertanyaannya, adakah perbedaan dalam mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, bagaimana untuk memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak laki-laki dan perempuan tersebut? Demikian Pak Cah. Ya, oke. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kita lihat laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka sudah barang tentu pendekatan-pendekatan kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu akan berbeda. Sebagai contoh misalnya, kalau kita perhatikan laki-laki itu kelaknya mereka akan dituntut untuk menjadi pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan dalam rumah tangganya. Berarti pola-pola pendidikan yang mengarahkan kepada kemandirian dan kepemimpinan itu sangat penting bagi kaum laki-laki. Sementara bagi kaum perempuan, mereka itu nantinya akan menjadi pendamping di dalam membangun kehidupan rumah tangga sampai membangun peradaban itu, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dum auliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan itu sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu seimbang, sejajar, adil. Allah SWT meletakkannya ba'dum auliya'u ba'd. Sebagian itu menjadi pelindung, penolong bagi sebagian yang lainnya dalam hal melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kedudukan laki-laki dan perempuan itu seimbang, sejajar di hadapan Allah SWT, tetapi apa yang akan menjadi peran-peran mereka itu ada beberapa bagian-bagian yang berbeda. Sebagai contoh, kita melihat misalnya kaum perempuan itu memiliki eh, jiwa yang tentu berbeda dibanding dengan jiwanya kaum laki-laki. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana mendidik anak perempuan, di mana anak perempuan itu mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak dialami laki-laki. Contohnya misalnya anak perempuan itu akan haid, menstruasi, laki-laki tidak. Ada keluar darah rutin ya setiap bulan sekali pada kaum perempuan dan laki-laki tidak. Lalu perempuan itu bisa hamil dan laki-laki tidak. Perempuan nanti melahirkan dan laki-laki tidak. Perempuan itu menyusui dan laki-laki tidak. Nah, tentu perbedaan-perbedaan ini pun sudah menyiratkan kepada kita untuk melakukan pendekatan secara berbeda kepada kedua jenis itu. Nah, kepada kaum laki-laki kita didik untuk bisa bertindak. Kamu laki-laki itu melindungi dan mengamankan kaum perempuan. Jadi kamu nanti sebagai suami, kamu sebagai ayah, kamu sebagai kakak, kamu sebagai adik terhadap kaum perempuan, kamu berupaya untuk menjadi pelindung terbaik bagi mereka sehingga tidak semena-mena, tidak aniaya, tidak zolim, tidak KDRT terhadap istri, terhadap anak dan seterusnya. Itu terhadap kaum laki-laki dia dididik untuk menjadi pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawanya itu andap asor, yang memiliki budi pekerti mulia, yang memiliki adab yang bagus sehingga dia menghormati, memuliakan pasangannya, memuliakan orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga semua siapapun yang ada di sekitarnya merasa nyaman bersama dengan dirinya. Maka kalau kita lihat nanti secara teknisnya mendidik anak laki-laki dan anak perempuan itu di antara perbedaannya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Kalau kita perhatikan anak laki-laki itu pola komunikasi yang tepat kepada mereka itu adalah pola komunikasi bertanya ya. Jadi kalau punya anak kecil laki-laki ya, Bapak Ibu yang masih punya anak laki-laki kecil, maksudnya masih punya anak kecil, itu mereka tidak suka dengan kata kerja perintah. Misal ya, anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, laki-laki.
dengar azan ya. Lalu kemudian orang tuanya mengatakan, tuh sana ke masjid, udah azan tuh, sana ke masjid. Nah, itu namanya kata kerja perintah ya. Anak laki-laki itu nggak suka dengan kata kerja perintah. Jadi kalau ayah dan ibunya pengen menyuruhnya ke masjid, kalau ayah ya langsung aja, nak itu eh, sudah azan, kita berangkat ke masjid yuk. Kamu berangkat sendiri apa bareng sama ayah? Nah pertanyaan ya, pertanyaan tapi sudah mengarahkan. Kalau ibu di rumah misalnya ibunya mengatakan, nak kamu dengar apa? Nah itu ya, coba itu pertanyaan. Kamu dengar apa? Kalau yang pertama tadi, udah azan tuh sana ke masjid, segera sholat ke masjid. Itu namanya kata kerja perintah. Anak laki-laki tidak suka kata kerja perintah, maka dibentuk menjadi kalimat pertanyaan. Nak, kamu dengar apa? Anaknya bilang, dengar azan, Mi. Kalau dengar azan, terus ngapain dong harusnya? Sholat, kata anaknya. Pertanyaan, ya. Terus sekarang kamu lagi ngapain? Loh, pertanyaan lagi. Lagi main game, kata anaknya. Terus harus gimana dong main gamenya kalau sudah dengar azan? Nah, jadi anak laki-laki lebih nyaman kalau menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan. Nah, inilah yang juga dicontohkan dalam Quran ya. Bagaimana Ibrahim membuat kalimat pertanyaan untuk anaknya Ismail. Ini arafil manam ani atbahuka fandur madza taro. Apa pendapatmu tentang mimpiku itu? Jadi pendapat ya, dia minta pendapat dalam bentuk pertanyaan. Oke, jadi ini kalau berinteraksi dengan anak laki-laki, cetak dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang nantinya dia akan punya mental pemimpin tetapi tidak semena-mena, mental pemimpin yang halus, yang lembut, yang dia bisa mengayomi keluarganya. Tetapi sedangkan untuk anak perempuan, cetak dia seperti fitrahnya bahwa dia kelak akan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang melahirkan, yang menyusui, bahwa dia punya konsekuensi untuk hamil dan seterusnya, itu dipersiapkan sejak dini, dia nanti akan keluar darah. Ya, sekarang anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya sudah pada haid, maka harus dipersiapkan sejak lebih dini supaya mereka tidak bingung ketika pertama kali anak mendapatkan haid pertama kali, kalau tidak dipersiapkan dia bingung, tiba-tiba keluar darah dan dia tidak ngerti harus melakukan apa karena itu peristiwa pertama dalam kehidupannya. Nah, tentu ini hal-hal yang membedakan secara teknis ya antara mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan. Boleh satu lagi, Mas Lutfi? Boleh Pak Cah, ini ada pertanyaan menarik. Bagaimana menghadapi anak yang mulai berbohong atau mulai bersiasat dan setelah diketahui nasihat dan hukuman apa yang tepat? Demikian Pak Cah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, bohong pada anak itu berbeda dengan bohong pada orang dewasa, ya. Apalagi ini sayangnya tidak diceritakan di sini umurnya berapa, ya. Jadi ada anak yang sifatnya itu berkhayal. Dia tidak ngerti bedanya antara bohong dengan berkhayal. Misalnya anak kecil, ya, anak TK pulang ke rumah, terus dia bilang begini, aku tadi ngelihat raksasa yang sangat besar, atau aku tadi melihat ada T-Rex yang sangat besar gitu. Nah, antara dia berkhayal dengan berbohong itu, anak tidak bisa membedakan ya pada saat seperti itu. Makanya kadang-kadang muncul kebohongan-kebohongan anak kecil yang sebetulnya itu dipicu atau dipengaruhi oleh usianya, bahwa itu adalah usia-usia dia untuk berkhayal, usia-usia dia untuk mulai mengembangkan imajinasi. Maka apabila muncul ya hal yang dianggap kebohongan itu, lakukan penelusuran dengan jalan mengajak dia untuk dialog, ngobrol ya. Coba apa sih yang kamu maksud tadi kok kamu bilang eh, ngelihat raksasa yang besar itu maksudnya apa? Raksasanya kayak apa? Besarnya seperti apa? Kamu ngelihat itu di mana? Oh, enggak kok. Aku tadi cuma bohong. Lah dia mengatakan bohong ya. Oh, Dek, kamu itu namanya bukan bohong, tapi kamu itu namanya berkhayal. Nah, jadi kita juga mulai memberikan edukasi kepada anak-anak kecil itu biar mereka bisa membedakan apa yang namanya berkhayal, berimajinasi dengan apa yang namanya kebohongan. Kalau kebohongan itu soal value ya. Kamu anak kecil bawa ngambil uang ayahnya. Kamu tadi ngambil uang ayah ya? Enggak, aku enggak ngambil. Yang benar, kamu ngambil apa enggak? Enggak, lah itu namanya kebohongan secara value. Tapi kalau misalnya anak itu berkhayal gitu ya,
bahkan berkhayalnya itu kadang-kadang terkait dengan aku punya uang banyak banget loh, uangku sekarang sudah banyak banget gitu, seperti anak-anak kecil ya yang berkhayal gitu. Eh, eh, aku nanti beli mobil, mobilku nanti bagus, padahal dia nggak punya duit dan ayahnya juga tidak punya duit, ibunya nggak punya duit, tapi dia berkhayal, "Oh, aku nanti beli pesawat terbang." Itu namanya berkhayal, bukan kebohongan gitu. Jadi pandai-pandai, ayah bunda sekalian, betulkah itu kebohongan atau itu bagian dari imajinasi anak, khayalan anak. Jadi kalau anak-anak itu sedang pada fase-fase atau masa-masa berkhayal, berimajinasi, wajar jika kemudian muncul ungkapan-ungkapan bombastis pada anak itu yang itu muncul dari eh, pemikiran-pemikirannya yang sudah mulai pandai berimajinasi ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan diskusi, bahan dialog dengan anak. Termasuk ketika sudah mulai menemukan ada gejala-gejala kebohongan. Jangan dibiarkan, tetapi orang tua bisa melakukan proses pendampingan, ngobrol dengan sebaik-baiknya, sampai kemudian si anak ini eh, bisa terbuka ya. Jadi kalau anak itu merasa dirinya itu tidak terancam, maka dia akan terbuka. Kalau anak merasa dirinya terancam, maka dia tidak terbuka. Oleh karena itu, orang tua ketika berdialog dengan anaknya yang kaitannya adalah untuk mengetahui apakah anaknya berbohong apa tidak itu, harus ada jaminan bahwa si anak itu nanti tidak akan dipersekusi gitu ya, bahwa ketika nanti ternyata dia betul-betul berbohong itu, dia tidak akan dipersekusi. Sebab kalau nanti dia dilakukan misalnya dimarahi, dibentak-bentak, atau hardik dengan keras, anak nanti akan takut dan pada akhirnya ketika dia berbohong lagi, dia akan semakin menutupi kebohongannya. Tapi kalau kemudian dia mengetahui bahwa orang tuanya itu sedang mengupayakan kebaikan pada dirinya, maka ketika dia melakukan kebohongan itu, dia nanti eh, akan mendapatkan pelurusan gitu ya, pengarahan dari orang tuanya tanpa merasa dipermalukan oleh orang tuanya. Kalau dipersekusi itu maksudnya diomong tuh, adikmu tuh tadi dia bohong gini-gini lah, itu dia akan malu sekali. Diomongin kayak gitu di depan kakak-kakaknya misalnya atau di depan adik-adiknya gitu ya. Itu akan sangat malu sekali. Jadi kalau tindakan seperti itu dilakukan orang tuanya, anak suatu ketika dia berbohong lagi, dia akan cenderung terus-menerus menutupi kebohongannya karena takut dipersekusi oleh orang tuanya. Nah, itu cara pendekatan ya, bagaimana mendekati yang baik kepada anak-anaknya untuk mengungkap apakah itu betul-betul kebohongan ataukah itu hanya imajinasi sebagai anak kecil gitu. Begitu ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketemu lagi dalam forum ngopi bersama Pak Cah pada bulan depan dan teman-teman boleh mendapatkan materi yang saya share pada kesempatan kali ini untuk dibaca-baca dan tetaplah bergabung seperti ajakan Mas Lutfi tadi. Yang belum bergabung di grup silakan bergabung di grup untuk mendapatkan informasi-informasi kajian kita berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam proses pendidikan anak-anak kita. Allah mampukan kita menjadi orang tua yang soleh dan solihah yang bisa mensurgakan anak kita dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Pak Cah. Alhamdulillah telah mendampingi kita bersama di sore hari ini. Tentunya materi-materinya sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam dunia parenting. Ya, matur nuwun sangat Pak Cah. Barangkali ingin meninggalkan. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara Bapak dan Ibu. Kami sampaikan kembali bahwasanya kegiatan Pak Cah ini Insya Allah masih ada di bulan ini, yakni di akhir bulan Bapak Ibu. Insya Allah kegiatan ngopi bersama Pak Cah atau ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah ini akan kita adakan lagi di tanggal 30 Agustus 2024 atau tepatnya di hari Sabtu. Nanti jamnya masih sama, yakni di jam 15.30 Insya Allah sampai dengan nanti pukul 5 atau 5 lebih dikit gitu menyesuaikan Pak Cah. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Semoga apa yang telah didapatkan pada sore hari ini nanti dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga yang semoga kita telah belajar parenting ini nanti akan menumbuhkan keluarga yang semakin hebat, keluarga yang nantinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kelak akan bersama-sama menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Kita tutup bersama Bapak dan Ibu, lebih barokah kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa kembali pada Sabtu 30 Agustus 2024. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الحيران فيه والنفس كم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. ها نحن بفضل الله عز وجل نقوم على مشروع بشائر القرآن، وألا وهو لكفالة حلقات القرآن الكريم. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحن في مؤسسة لزز قرآن أندونيسيا نقوم على كفالة حلقة تحفيظ القرآن الكريم هنا داخل مركز الإيواء، هنا في شمال غزة المحاصر المنكوب الذي يعاني الويلات ويعاني الأمرين. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم استطعنا نحن في مؤسسة لزز قرآن أن نكفل هذه الحلقة من أجل بناء جيل يحفظ القرآن الكريم ويكون هو عماد هذه الأمة. وعطاؤكم سيغير العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. من هنا من قلب إحدى مراكز الإيواء وحلقة تحفيظ القرآن الكريم نقول لكم تريما كسي مؤسس لزز قرآن، تريما كسي للشعب الأندونيسي العظيم. شكرا لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. واجعله شاهدا لنا يا ربنا. نتقدم بجزيل الشكر إلى دولة أندونيسيا ونخص بالذكر مؤسسة لزز قرآن على دعمها المتواصل لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وبإذن الله عطاؤكم سيغير العالم. تريما كاسي لزز قرآن، عطاؤكم سيغير العالم. شكرا مؤسسة لزز قرآن على كفالتها لهذه الحلقة. تريما كاسي أندونيسيا، عطاؤكم سيغير العالم. تريما كاسي أندونيسيا، عطاؤكم سيغير العالم.